Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Sebelum Ibu Guru melaksanakan proses pembelajaran, Ibu Guru absensi dulu ya. Ya, Bu. April, Hadir, Bu. Afdal, Hadir, Bu. Niar, Hadir, Bu. Mega, Hadir, Bu. Devri, Hadir, Bu. Safira, Risti. Hadir, Bu. Semua hadir ya? Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah. Oke, selanjutnya bagaimana perasaannya pagi ini? Senang, Bu. Senang, bahagia? Ya. Boleh tahu kenapa Anda senang dan bahagia? Cuacanya bagus. Oh, katanya bagus. Oke, sebelum kita memulai proses pembelajaran, Ibu mau lihat dulu semangat Anda nih. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oh, semangat sekali pagi ini. Sebelum kita memulai proses pembelajaran, seperti biasanya untuk meningkatkan keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita bersama-sama berdoa dulu. Oke. Mungkin Afdal bisa memimpin doa? Bu, teman-teman dan guru, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu, Anda masih ingat materi minggu lalu? Tentang apa? Statistika. Statistika itu kita berbicara tentang apa? Ya, ukuran pengucapan data, ukuran penyebaran, ya penyebaran data dan ukuran pemusatan data, ukuran letak data dan ukuran penyebaran data. Nah, pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang materi selanjutnya. Tapi sebelumnya Ibu mau bertanya nih, siapa di sini yang pernah melempar koin atau bermain ular tangga? Saya, Bu. Mega, Ya, Bu. ya, Anda pernah bermain? Pernah, Bu, main ular tangga Kapan dan di mana? di rumah kemarin 2 hari yang lalu. Lalu selama kamu bermain, apa yang kamu dapatkan di permainan itu? Bisa diceritakan sedikit? Jadi permainannya sangat menyenangkan, dimana yang kita semua tahu ular tangga itu permainan yang kalau misalnya kita melempar dadu untuk menentukan peluang kita berjalan itu seberapa banyak. Jadi Tepuk tangan untuk Mega. Berarti siapa yang tahu materi kita hari ini tentang apa? Tentang peluang. Oke. Jadi materi kita hari ini tentang peluang. Sebelum Ibu menyampaikan materinya, kita harus mengetahui tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat memahami tentang konsep dasar daripada peluang. Yang kedua, dan yang ketiga apa? Jadi Anda belajar hari ini, Anda harus memahami 3 konsep dasar tersebut. Nah, untuk itu berbicara tentang peluang itu, apa sih manfaatnya kita mempelajari peluang dalam kehidupan sehari-hari kita? Apa kira-kira manfaatnya? kalau misalnya kayak tadi kita main ular tangga, kita bisa tahu peluang kita untuk menang itu seberapa banyak. Contoh lagi kira-kira apa? Kira-kira misalnya Afdal punya cita-cita mau jadi polisi atau tentara, maka besok-besok ini mau jadi tentara. Peluang supaya dia cepat lulus itu kira-kira apa yang harus dilakukan? Otomatis apa? Belajar ya? Belajar. Terus selain karena masuk polisi itu kan selain fisik, nilai juga. Nah, kalau untuk nilai kan harus belajar. Tapi kalau supaya fisiknya tinggi harus apa? Olahraga. Sebaliknya juga, kita lihat cuaca di luar lagi Belum. sebagai seorang pedagang, apakah cocok kita berjualan
es pisang hijau? Tidak. Mungkin ya. Maka suasana kayak gini sebagai seorang pedagang contohnya menjual apa? Hangat. Ya, seperti apa? Bakso, coto dan sebagainya. Maka berbicara tentang belajar tentang peluang ini, itu manfaatnya itu kita bisa melihat peluang ke depan, kesempatan ke depan itu seperti apa. Jadi pahami? Nah, itulah manfaatnya kita mempelajari peluang. Selanjutnya nanti sebentar ini Ibu akan membagi Anda ke dalam beberapa kelompok, lalu Anda akan membuat percobaan ya, ada percobaan. Ibu sudah kemarin sudah menyuruh Anda untuk membawa uang logam, ada yang bawa? Ya. Ada yang membawa dadu? Ada yang membawa kartu remi? Nanti itu Anda melakukan percobaan untuk menyelesaikan soal-soal yang ada pada lembar kerja peserta didiknya. Setelah itu baru nanti ada hal-hal yang perlu didiskusikan di kelompok kecil. Nanti baru setelah itu kita mendiskusikan kembali di kelompok besar yang berkaitan dengan menentukan ruang sampel lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu bagi. Nah, oke, untuk itu saya persilakan kepada masing-masing kelompok untuk menyelesaikan LKPD-nya. Tapi sebelum menyelesaikan itu, Anda lihat di depan, Ibu menerangkan sedikit tentang konsep dasar peluang. Yaitu, yang pertama Anda harus memahami ruang sampel. Apa itu ruang sampel? Mungkin Anda bisa baca? Himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Oke, himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Jadi kalau misalkan kita, Ibu bisa pinjam koinnya, bisa kita melambungkan sebuah uang koin ke atas begitu, ya? Berarti ruang sampel dari sebuah koin adalah berapa? Yaitu apa? Itu yang dimaksud dengan himpunan semua hasil yang mungkin. Jadi Anda memahami apa itu himpunan. Selanjutnya kejadian. Kejadian itu apa itu kejadian? Bisa Kristi? Subhimpunan dari ruang sampel. Ya. Jadi kejadian itu adalah subhimpunan dari ruang sampel. Maksudnya apa? Subhimpunan itu artinya pada uang logam ini dia terdiri atas angka dan gambar. Jadi yang dimaksud dengan subhimpunannya itu adalah angka dan gambar. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Selanjutnya peluang. Apa itu peluang? Mungkin Devi bisa baca? Peluang merupakan ukuran kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Oke, jadi peluang itu adalah ukuran kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Saya kasih contoh misalnya ini dadu. Dadu ini kalau saya lambungkan ke atas, ya, maka peluang yang mungkin keluar itu adalah bisa angka berapa ini? 3. Ya, saya lempar lagi. 2. Seperti itulah yang disebut dengan peluang. Ya, nanti sebentar lebih jelasnya Anda kerjakan dulu LKPD-nya, baru nanti Anda lihat seperti apa. Oke, waktunya saya persilakan kepada masing-masing kelompok. Mungkin kelompoknya bagi 3 ya. Ya. Silakan. Ini kan ada 2, berarti Dia ada 2 peluang. tapi ini yang sudah ini. Sini 2 dikali. Kan ada 6 berarti. Terus sampai sini. Lalu yang dadu lempar dadu. 2. Lalu Ini kan dia ada 6. iya tuh ada Ada 6. 6. Ada ini 1 2 3 4 5 6 berarti banyaknya ruang sampel adalah 6.
LKPD-nya yang ada di kelompok masing-masing ya. Ya Bu. Oke. Menyelesaikan LKPD-nya? Sudah? Sudah Bu. Oke. Semuanya perhatikan ke sini. Coba saya minta perhatiannya ke depan. Kira-kira apa yang ditemukan oleh kelompok 1? Kelompok 1 sesuai dengan LKPD-nya itu bagaimana hasilnya yang ditemukan? Coba bisa berdiri, presentasikan, bisa berdiri atau bisa ke depan? Bisa ke depan. Silakan. Jadi di sini kita akan menjelaskan dari hasil kerja pada LKPD. Nah, pada satu koin terdapat 2 ruang sampel, di mana yaitu angka dengan gambar. Sedangkan pada dadu terdapat 6 ruang sampel, di mana dia dadu ruang 6. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang saya persilakan untuk kelompok 2. Bagaimana kalau dadunya itu 2 dan uang logamnya ada 2? Nomor 2. Oke, kami dari kelompok 2 di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kami mengenai LKPD ruang sampel. Jadi di sini pada percobaan kami dengan 2 koin menalar bahwa pada koin tersebut ada 2 kemungkinan peluang yang ada, yaitu gambar dan angka. Nah, jika pada satu koin itu ada dua kemungkinan yang keluar, maka pada 2 koin maka ada 4 kemungkinan peluang yang keluar atau ruang sampelnya. Nah, untuk yang kedua ada dadu. Dadu ini mempunyai peluang 6. Jika pada satu dadu 6 itu, maka pada satu dadu tersebut akan muncul peluang sebanyak 6 peluang atau ruang sampelnya ada 6. Jika 2 dadu digulingkan, maka akan mendapatkan 36 sampel atau peluang. Ruang sampel. Ya, ruang sampel. Oke. Tepuk tangan untuk demikianlah presentasi kelompok 2. Ada pertanyaan? Ada Bu. Silakan, ada pertanyaan dari kelompok 3. Yang kalian presentasi ialah 2 dadu yang memiliki banyaknya anggota ruang sampel ialah 36. Di sini pertanyaannya, kenapa 36 sedangkan jumlah dari masing-masing sisi itu adalah 6? Kalau 2 dadu berarti 2 dikalikan dengan 6 adalah 12. Kenapa harus 36? Mungkin bisa dipresentasikan di depan supaya lebih jelas. Jadi pertama-tama yang di atas ini adalah dadu pertama dan yang di samping ini adalah dadu kedua. Jadi peluang yang kita dapatkan dari masing-masing dadu ada 1,1 dan 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 dan 1,6. Oke. Coba bisa dijumlahkan ini berapa? Jadi semua jumlah yang ada pada dadu tersebut ada 36. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 dulu. Saya persilakan kelompok 3. Kelompok 3, silakan. Nah teman-teman, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa di dalam kolom ini tertera 1 koin dan 1 dadu. Dalam 1 koin ada 2 peluang atau ruang sampelnya ialah ada 2. Terus untuk dadu ada 6 sisi. Nah, untuk mengetahui banyaknya anggota ruang sampel yang kita tahu, maka kita harus mengkalikan dengan 2 dikalikan dengan 6. Dari 2 yang dari koin dan 6 dari dadu. Maka kita mendapatkan hasilnya ialah 12. Maka banyaknya anggota ruang sampel yang kita ketahui ialah 12. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Jelas? Oke. Saya persilakan kelompok 3 untuk dulu. Tapi sebelumnya kita tepuk wow untuk kelompok 3. Wow. D O
Coba perhatikan, berdasarkan hasil diskusi di masing-masing kelompok tadi, kita mencoba untuk menyelesaikan permasalahan yang pertama. Ya, yaitu Nana dan Budi bermain dengan satu set kartu remi. Adakah remi di masing-masing kelompok? Ada. Yang terdiri dari 52 kartu ya. Ambil satu kartu secara acak, lalu mengembalikannya ke deck dan mengotak. Nana dan Budi bermain dengan satu set kartu remi tanpa joker, ya, tanpa joker. Kalau tambah dengan joker berarti 54 ya. Di situ tanpa joker berarti 52 saja. Ana mengambil satu kartu secara acak, lalu mengembalikannya lagi kembali. Nah, pertanyaannya adalah, jika Anda mengambil kartu berwarna merah, hati atau wajib, berarti pertanyaannya berapa peluang Budi mengambil kartu as? Nah, pada kartu remi itu dia terdiri dari kartu apa saja? Hati, as, apa lagi? Sekop, ya. Sekarang pertanyaannya adalah, berapa peluang Budi mengambil kartu as? Kartu as di dalam kartu remi itu ada berapa? 4. Jumlah keseluruhan sampel pada 2. Berarti peluangnya berapa? 4/2. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Jadi kalau misalkan saya melemparkannya adalah 2 koin, berarti uang sampelnya berapa? 4. Dapat dari mana? Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana Anda bisa menentukan peluang daripada ruang sampel? Jadi rumusnya yaitu peluang kejadian sama dengan jumlah kejadian yang diinginkan dibagi dengan jumlah hasil yang mungkin. Ya, oke. Tepuk tangan untuk ya, Betul. Oke. Berdasarkan apa yang sudah Anda kerjakan di kelompok dan permasalahan yang kita sama-sama selesaikan di depan, bisa dipahami tentang materi kita hari ini? Bisa. Jadi Ibu ulangi kembali bahwa pertemuan kali ini kita harus memahami tentang apa? Yang pertama, kita harus memahami tentang konsep dasar daripada ruang sampel. Jadi konsep dasar daripada ruang sampel ini adalah Anda harus memahami itu, mana itu ruang sampel, mana itu kejadian, mana itu peluang kejadian. Bisa dimengerti? Dan yang kedua, Anda bisa memahami dan menentukan ruang sampel daripada sebuah kejadian. Jadi nilai daripada peluang itu selalu berkisar dari 0 dari 1. Peluang yang mustahil terjadi. Coba siapa yang bisa kasih peluang yang mustahil terjadi? Contohnya seperti Turun salju. apa? Turun salju di mana? Di Indonesia. Di Indonesia atau di bulan? Apalagi? Kalau misalkan itu terjadi? Kiamat. Oke, apa lagi? Laki-laki apa? Laki-laki melahirkan. Wih. Ya. Jadi ingat, kisaran nilai peluang itu berkisar antara 0 tapi kurang dari 1. Kalau 1 itu berarti pasti terjadi. Oke, itu saja yang perlu Ibu sampaikan pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Oke, Media, silakan. Jadi untuk mencari banyaknya sampel bisa menggunakan rumus banyaknya sampel dipangkatkan dengan n. N itu sama dengan banyaknya objek. Oke, ada lagi? Bagaimana caranya kita menentukan peluang kejadiannya? Ya, coba betul. Jadi peluang kejadian sama dengan jumlah kejadian yang diinginkan dibagi dengan jumlah hasil yang mungkin. Oke, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Yang perlu saya simpulkan lewat kesempatan ini, yang pertama, untuk menentukan peluang kejadian, maka rumus yang kita pakai adalah peluang kejadian kita bagi dengan
ruang hasil yang mungkin. sampelnya. Sementara untuk menentukan ruang sampelnya, maka rumusnya adalah apa? Ruang sampel dari objek kita pangkatkan dengan n. N itu apa? Seperti itu ya. Sebagai tugasnya, Anda boleh selesaikan tugas pada buku halaman 43 nomor 2. Materi selanjutnya untuk pertemuan berikut adalah menentukan peluang kejadian majemuk. Terima kasih atas pertemuan hari ini, dan Ibu mengakhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaannya setelah belajar pagi ini? Alhamdulillah. Tepuk tangan.